misionaris itu bisa sholat, bisa baca Injil berbahasa Arab. Ini salah satu contoh ya. Ini orang Muslim sangat menerima, bahkan qasidah-qasidah Arab juga ada. Padahal itu lagu gereja. Lagu gereja. Itu kalau orang Muslim awam nggak tahu ya. Ditirukan, padahal itu meninggikan nama Yesus. Contohnya, Qala yasu'u anna huwa tariqu was-sidqi wal hayat. Nah, itu kalau orang Muslim nggak ngerti. Langsung jawab itu, Allah ya. Dia dijawab Allah. Pernah saya di Jawa Barat itu di Padalarang ya. Iya. Itu saya sajikan gitu, mereka jawabnya Allah. Ya Allah. Kata nggak ngerti. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan seorang yang dulunya pendeta dulu ya. Bahkan berdebat sangat sengit dengan seorang muslim ya, debater muslim. Sehingga terjadi pergolakan yang sangat luar biasa. Beliau akhirnya alhamdulillah masuk Islam dan menjadi seorang pendakwah saat ini. Yaitu sekarang saya akan kenalkan Pak Hasan Dasar Lubis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Jogja ya. Dari Jogja. Kita sekarang sedang berada di Sekretariat Mu'alaf Center Indonesia. Insya Allah menjadi tempat yang barokah karena seringkali di sini orang-orang bersahadat ya, bahkan berkonsultasi soal agama Islam. Baik. Pak Hasan, saya sudah melihat sudah mendengarkan beberapa informasi tentang Pak Hasan, sepak terjangnya, termasuk tadi yang saya sebutkan perdebatan. Ya, debat itu acara debat atau perdebatan formal atau informal itu, Pak? Jadi itu perdebatan formal yang dulunya diawali dari kampus, kemudian di salah satu masjid. Oke, baik, alhamdulillah. Sebelum jauh kita ngobrol ya. Mungkin sahabat ngaji cerdas atau teman-teman dari Baitul Maqdis ingin mengenal lebih dalam dulu nih. Pak Hasan itu siapa? Lalu kalau tadi disebutkan, tadi kan pendeta ya, insya Allah mantan pendeta. Nah ini dari gereja mana Pak? Saya dulu melayani di Gereja Persekutuan Maranatha Indonesia. Jadi kami satu tim ya, dalam gereja itu sedang menginjil. Orang Muslim menyebutnya berdakwah di salah satu kampus, dan itulah awal mula kami mulai menyentuh ranah Muslim di kota Yogyakarta. Sebagai pengetahuan nih Pak, kalau di gereja itu ada leveling nggak sih Pak? Ada strukturnya, misal kalau di Islam tuh ada ketua DKM gitu, terus marbot sampai ke yang bersih-bersih gitu. Di gereja itu ada 5 jabatan, dan itu tertulis dalam kitab Injil. Yang pertama jabatan Rasul, yang kedua jabatan Nabi, yang ketiga jabatan Penginjil, yang keempat jabatan Gembala, dan yang kelima jabatan Pengajar. Dan semua mereka disebut pendeta. Apa sih bedanya dari kelima jabatan itu? Rasul adalah seorang desainer sebuah pelayanan. Kalau gereja mau masuk kawasan yang sama sekali belum ada gerejanya, maka seorang rasul akan melihat kondisi yang akan dituju. Kemudian dibantu jabatan kenabian yang merupakan telik sandi atau disebut mata-mata atau disebut intelijen, untuk mendata kawasan yang akan dituju. Muslimnya itu seberapa banyak, tingkat intelektualnya itu berapa orang, dan mayoritas di situ apakah orang yang intelektual semua atau orang yang banyak kaum awamnya. Nah itu tugas seorang nabi. Nah jadi kedua jabatan ini bekerja minimal itu 1 tahun, membuat sebuah pemetaan. Bisa sampai 2 tahun, bisa sampai 3 tahun, tergantung kondisi area yang akan dituju.
Nah, setelah nanti dokumen itu tersusun, maka akan diutuslah seorang penginjil atau seorang evangelis. Seorang evangelis ini katakanlah kalau di era sekarang disebut event organizer ya, untuk mengadakan acara akbar. Jadi nggak usah bicara agama, masyarakat sudah tertarik. Begitu tim evangelis turun ke lapangan, itu masyarakat sangat senang, bagaikan artis ya. Jadi ditarilah orang yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, itu ya seperti layanan selebritis gitu ya. Belum aja datang evangelisnya, tapi sudah sambutannya sudah luar biasa. Nah, dari acara yang diadakan oleh evangelis, itu 1/10 akan terjaring. Kalau ada yang diundang 300, 30 orang dipastikan masuk jadi warga gereja. Semakin besar, semakin besar juga yang didapat. Kalau yang hadir 1.000 orang, itu dipastikan 100 orang itu akan terjaring menjadi warga gereja. Sebentar, kok bisa? Warga gereja itu apa tuh? Nah, begini. Jadi ketika evangelis bekerja di lapangan dan merekrut orang, maka setiap 5 orang itu akan didampingi 1 orang konselor. Itu sudah banyak itu. Biasanya kalau gereja yang besar, punya SDM yang cukup, 2 orang akan didampingi oleh 1 konselor. Jadi selesai acara, 1/10 orang itu tidak akan dilepas oleh mereka. Kalau dulu banyak dikunjungi ya. Kalau zaman saya itu masih belum ada WhatsApp sekarang ini. Langsung ya? Iya, didatangi ke rumah-rumah. Itu nggak akan dilepas sampai orang itu nanti jadi teman. Nah, justru ketika berteman itulah itu pintu pertama untuk menjadi warga gereja. Warga gereja itu masuk? Ya, warga gereja itu ada levelnya. Bagi seorang yang pertama kali mengenal tim ini, itu berteman aja. Belum ada istilah bagaimana menyembah Tuhan, menyanyi, itu belum. Cuma berteman. Nah, biasanya kalau di kota pelajar, itu mereka sering mengadakan ulang tahun. Walaupun nggak ada ulang tahun, tapi didesain acara ulang tahun. Nah, itu yang menjadi animo mahasiswa itu luar biasa ya. Siapapun kalau diundang ulang tahun, pasti datang. Nah, itu jaring-jaring mereka. Ini pekerjaan evangelis dan tim. Nanti setelah mereka dapat 1/10 dari hasil pertemuan akbar tadi, itu akan diserahkan kepada tim yang keempat, yaitu gembala. Gembala itu yang akan menjadi pengayom dalam komunitas itu. Tentunya ada levelnya. Jadi tahap awal tuh terus banyak kulineran lah. Bikin acara yang banyak kuliner. Itu seorang gembala. Ada levelnya nanti 3 bulan kok orang ini sudah sangat akrab gitu ya. Levelnya dinaikkan, sebelum kita makan, marilah kita berdoa. Oh, udah mulai tuh ya. Tujuannya apa? Memperkenalkan nama Yesus sebagai Tuhan. Karena dalam doa orang Nasrani selalu ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kok mereka tidak menerima? Dilanjutkan 1 semester. Oh gitu. 1 semester kok merasa nyaman dengan doa-doa seperti itu. Baru nanti ada diajak nyanyi. Mungkin nyanyi pertama tidak ada narasi dari gereja ya, bahasa-bahasa gereja nggak ada. Masih umum gitu ya. Setelah 3 bulan terbiasa dengan nyanyian, ditingkatkan 1 semester kemudian dengan narasi yang menyentuh lagu-lagu gereja. Contohnya, ini saya dulu ya. Ya, contohnya Pak. Ini dulu yang saya sangat banyak orang tuh berkesan. Iya. Itu ketika nyanyi, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Itu banyak orang yang berkata tersentuh. Iya. Mereka sudah nggak berpikir bahwa dia tuh dulunya Muslim. Itu kan hipnotis ya. Ya, fasenya cukup tahapannya itu. Jadi kalau udah masuk jadi warga gereja itu ya ada tahapannya. Nanti kalau itu sudah 1 semester sudah terlatih seperti itu, barulah diajak ibadah hari Minggu. Waduh.
Jadi untuk masuk tahap hari Minggu itu nggak langsung ke gereja itu enggak. Jadi mereka bergerak dari tahap demi tahap itu. Nah, setiap gembala itu punya kemampuan itu mengayomi 50 orang. Jadi kok gembala bisa mengayomi 50, itu luar biasa. Karena satu orang ya, bagaimana dia bisa mengawasi 50 orang itu dengan efektif. Kok lebih dari 5 orang, maka diangkatlah seorang pendidik atau pengajar. Tujuannya untuk membangun pribadi jemaat ya. Jadi kalau di gereja itu satu orang, satu nyawa itu diperhitungkan. Mendidik satu jemaat itu seperti mendidik apa ya? Ini kan jiwa dari Tuhan. Nah, pahalanya, kalau bahasa Muslimnya pahalanya. Kalau ada satu orang yang masuk gereja, itu ketika nanti di akhirat, itu seluruh malaikat di surga itu memberikan aplaus. Siapa saya nggak suka disambut malaikat? Kita aja kalau bertamu, mengisi acara, nyanyi, disambut ribuan penonton senang. Ini malaikat di surga, semuanya bersorak. Baru memperhatikan satu jiwa yang benar-benar ingin hidup dalam Tuhan. Nah, itu bahasa gerejanya. Apalagi 50 tadi ya, 50 jiwa. Ya, 50. Nah, sebetulnya untuk mengembalakan 50 itu seorang gembala ya, itu sudah punya ada kelompok ya. Tiap 15 minimal ada 3 kelompok, 3 ketua kelompok. Karena setiap ibadah hari Minggu itu pendeta itu 15 menit pasca dimulainya itu ketua kelompok sudah nyetorkan data yang hadir bulan ini. Yang tidak hadir misalkan 10 tahu langsung. Maka begitu selesai acara ibadah hari Minggu, itu ada briefing singkat, nanti pendeta gembala itu akan menginstruksikan kepada ketua kelompoknya, tolong cari tahu kenapa penyebabnya. Nah ini yang saya rasakan ketika menjadi seorang, kenapa tuh habis sholat itu menghadap jamaah. Wah ternyata siapa sih yang nggak hadir jamaah? Itu bukan dicuekin. Kalau di gereja betul-betul satu jiwa itu diperhatikan ya. Diperhatikan. Misalkan ada satu jiwa nggak datang di hari Minggu. Ternyata informasinya kerja lembur. Harusnya kan istirahat. Hari Minggu itu hari Sabat, hari berhentinya orang bekerja untuk membagi waktu dengan Tuhan. Kalau orang Muslim masih setiap hari ya. Jadi gereja itu minimal seminggu sekali lah. Nah, hari Sabat itu harus berhenti ibadah, jangan untuk kerja. Kalau ketahuan informasinya, wah ini sedang kerja karena membiayai putranya yang sedang kuliah. Oh kalau gitu gini, kita akan berkunjung ke tempatnya, ke rumahnya, kita bawakan berapa biaya yang dibutuhkan. Nanti lain hari, kalau hari Minggu jangan lembur. Jadi ada pertolongan, ada empati. Termasuk juga kalau nggak bayar perpuluhan ya, perpuluhan itu ibadah wajib dari gereja. Itu tugas gembala itu. Kok bulan ini nggak setor perpuluhan? Warga gereja itu sangat taat ya. Ini konteks gembala ya, jabatan seorang gembala. Dengan apakah manusia itu disebut pencuri? Sedangkan di surga itu nggak ada. Pencuri nggak akan masuk surga. Yaitu ketika Tuhan memberikan rizki, dan 1/10 dari rizki tidak dikembalikan ke rumah Tuhan, dia adalah pencuri. Jadi orang Nasrani, itu kalau nggak bayar perpuluhan, itu sama halnya berani masuk neraka. Gitu. Ngeri juga dalilnya ya. itu di Malaiki 3 ayat 10 ya. Itu sangat terkenal di gereja itu. Dan orang gereja itu nggak usah dikasih undang-undang pajak, mereka taat pajak. Bahkan pajaknya double. Ke gereja 10%, PPN juga 10%. Oh gitu ya? Double. Iya. Apalagi yang anggota jemaatnya itu bos gudang garam gitu. Maka gereja itu banyak duit dari situ. Gerejanya makmur ya. Nah, nanti dari sekian banyak jemaat ini akan diperhatikan, dibantu oleh seorang pengajar. Bagaimana menjadi jemaat yang baik. Itu 5 jabatan. Semuanya itu pendeta. Baik.
Kalau selama ini kan kita taunya ya pendeta aja ya. Iya. Ternyata ada 5 tingkatan-tingkatannya. fungsi. 5 fungsi. Jadi misionaris itu bisa sholat, bisa baca Injil berbahasa Arab. Ya. Ya, ini salah satu contoh ya. Ini orang Muslim sangat menerima, bahkan qasidah-qasidah Arab juga ada. Padahal itu lagu gereja. Lagu gereja. Itu kalau orang Muslim awam nggak tahu ngerti, ya. ditirukan, padahal itu meninggikan nama Yesus. Contohnya, Qala yasu'u anna huwa tariqu was-sidqi wal hayat. Itu kalau orang Muslim nggak ngerti. Langsung Dikira jawab itu, Allah ya. ya dijawab Allah. Pernah saya di Jawa Barat itu di Padalarang ya. Iya. Itu saya sajikan gitu, mereka jawabnya Allah. Ya Allah. Kan nggak ngerti. Allah berkata siapakah Yesus itu Arab modern. Kalau Arab yang masih jadul atau kuno itu Isa. Jadi Pakai kalau- ain ya. pakai Isa. Isa ain. Kalau yang modern tuh Yusa atau Yasu. Allah berkata siapa? Yasu Yesus. Anak aku, huwa, ya aku inilah. Iya. Toriku jalan ke surga. Waduh. Wasidqi dan jalan kebenaran. Kalau mencari kebenaran ya lewat akulah. Wal khayati dan kehidupan yang abadi di akhirat itu. Nah, itu banyak umat Muslim yang nggak ngerti bahasa-bahasa. Bahkan di kitab Mazmur ya, kitab Zabur dalam gereja itu juga sering dilakukan. Apa sih yang bedakan misionaris dengan Muslim sejati? Karena mereka bisa masuk dalam sop-sop sholat. Bedanya karena mereka berkeyakinan Tuhan itu Yesus, mereka tidak bersyahadat. Syahadatnya satu saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah selesai. Udah enggak. Mereka tetap sholat. Mereka bisa doa iftitah, Iya. bisa al-fatihah, bisa surat pendek. Tapi bedanya cuma di tahiyat. Mereka tidak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tidak. Kemudian dalam majelis-majelis taklim, kan mereka juga ada pengajian, semacam pengajian. Itu tidak pernah bersolawat atas Nabi. Tidak pernah melantunkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak pernah. Ini pernah terjadi di daerah Bogor, di Bandung Barat. Bandung Barat waktu itu ada direktur pesantren tanya ke saya, ini ada majelis taklim kok aneh. Setiap kali buka majelis taklim itu nggak pernah ada kata sholawat. Wah. Kemudian di Sampang Madura, saya juga ditanya ulama di sana. Ini ada pengajian tapi aneh. Dulu waktu kami dialog dengan Pak Willy itu, yang membuat Muslim itu agak ciut ya. Kami yang tilawah dulu. Harusnya kan Muslim tilawatil Quran, kami tilawah Injil. Saya sudah bisa baca Injil bahasa Arab. Saya dapat Injil bahasa Arab dulu dari orang Aceh. Namanya Pak Muhammad Husain Hosea. Hosea itu nama baptis ya. Nama aslinya Bapak Husain, nama baptisnya Hosea. Nah, dulu kenapa dia kok bisa menjadi Kristen? Ya karena mau bunuh gereja, tapi sembunyi di toilet itu ketakutan, nggak tahu kok bisa jadi Kristen. Tapi sudah almarhum. Nah, waktu itu yang buat panas perdebatan tuh Pak Husain itu datang. Jadi saya minta Injil bahasa Arabnya waktu itu. Dan itu yang membuat komunitas Muslim itu dulu agak grogi. Jadi di forum itu ada 300 jamaah dan 40 jemaat gereja. Kalau gereja nyebut jemaat, sebenarnya itu dari kata jamaah juga. Jadi cukup ramai, seru. Insya Allah. Pak Hasan, ini saya mau pengen tahu juga titik balik Pak Hasan. Kenapa sampai bisa meninggalkan agamanya yang dulu sehingga masuk Islam? Nggak pilih agama yang lain dulu, kok tiba-tiba Islam gitu? Itu gimana?
Dulu waktu dialog itu kan satu gemetar, deredek, takut gitu ya. Ketika kami itu selalu menyalahkan Al-Quran. Pokoknya orang gereja itu pintar sekali menyalahkan Al-Quran. Ya. Dan umat muslim nggak bisa menjawab. Mahasiswa muslim tak pikir itu juga orang yang suka ngaji setelah saja di Malang. Ya. Tak pikir udah suka ngaji waktu itu. Ternyata nggak semuanya suka ngaji. Ya. Ini jadi PR ya. Setiap muslim harus banyak ngaji Islam. Bagaimana saudara itu bisa menyalahkan Al-Quran sedangkan saudara itu tidak pernah belajar ilmu Al-Quran, tidak mengerti bahasa Arab, tidak pernah tahu apa ilmu Nahwu Shoroh. Maka setelah peristiwa itu, karena saya semangatnya itu, langsung cari buku di Gramedia, Jurumiyah dan Emeriti. Itu kan buku dasar bahasa Arab, Jurumiyah. Kemudian meningkat Emeriti. Kalaupun meningkat ke Alfiah itu nanti setelah saya jadi mu'alaf itu. Seketika itu saya mencari buku-buku bahasa Arab itu. Jadi saya takut sekali setelah degur itu. Mungkin tidak dengan rekan yang lain. Meskipun dialog masih berjalan cukup panjang ya. Jadi saya ada rasa ketakutan. Kok bisa ya orang gereja menyalahkan Al-Quran? Itu mudah kok. Peristiwa Isra Mi'raj itu disangkal oleh orang gereja. Bahwa itu berita bohong katanya. Buktinya apa? Masjidil Aqsa yang sekarang di framing oleh orang-orang Yahudi, Dome of the Rock itu kan dibangun setelah Rasulullah wafat. Itu masih Muslim nggak bisa menjelaskan sana. Bahkan karena IT waktu itu tidak sehebat sekarang, komplek Masjidil Aqsa itu nggak tahu Aqsa itu yang mana. Karena di situ ada dua masjid, satunya kubahnya warnanya hijau, satunya kubahnya warna kuning. Nah, yang diketahui oleh umat Muslim pada waktu saya dialog itu, kami dialog itu yang warna kuning. Jadi Aqsa itu yang kuning. Nah, umat Muslim belum tahu bahwa Aqsa itu yang kubahnya hijau. Jadi satu poin itu kami menang. Sebenarnya kami juga tahu bahwa itu bukan. Kami itu salah itu tahu. Kemudian banyak hal itu yang membuat pihak Muslim itu kalah. Contohnya, kalau memang nabimu itu bisa menunjukkan jalan yang benar, kenapa masih doakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Saya ngertinya juga setelah ngaji di pondok. Oh, arti sholawat itu ini. Itu dibantah oleh gereja seperti itu, Mas Yasson juga nggak bisa menjawab. Akhirnya yang menjadi perenungan saya, kalau orang Muslim belajar Al-Quran, itu membaca Al-Quran dengan teks asli dan dipelajari secara seksama bagaimana memahami ayat-ayat ini. Kemudian saya balik, kok saya nggak mempelajari Injil seperti orang Muslim? Kok semua Injil berbahasa Indonesia? Terus kalau terjadi kesalahan translate, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya saya mau mengoreksi saya sendiri. Itu dialog masih jalan terus itu. Ya, akhirnya saya berusaha mencari informasi bahwa Injil itu ditemukan dalam bahasa Yunani. Nah, singkat cerita, saya ditemukan dengan kelompok monoteis yang meyakini Yesus itu Tuhan, monoteis atau tauhid. Ternyata tidak ada satu narasi pun di dalam Injil yang menyebutkan Yesus Tuhan. Itu hanya terjemahan yang diterbitkan oleh kelompok-kelompok Trinitas. Jadi titik baliknya itu. Ketika saya pelajari, ternyata Injil itu yang terjemahan itu salah. Kok bisa seperti itu? Nah, sejarah gereja itu yang tidak pernah diungkap. Dulu gereja itu sebetulnya misi pertama setelah Yesus diangkat ya, itu untuk mendakwahkan atau memberitakan bahwa sembahlah Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani itu, Shema Yisrael Elohimu Echad. Dengarlah wahai Israel, Allah yang kau sembah atau Tuhan yang kau sembah itu adalah Allah yang hanya satu.
Dan itu disampaikan oleh Yesus dan diteruskan oleh para sahabat. Tetapi berita itu menjadi menyimpang ketika sampai di kota Athena, Yunani. Karena Yunani pusat budaya dunia, itu sudah punya rumus. Di dunia ini tidak ada kata satu yang the only, itu nggak ada. Satu itu pasti ada unsur lain. Ada satu botol, katakanlah kemasannya aja. Nggak mungkin plastik itu satu. Plastik adalah gabungan dari molekul-molekul plastik. Dan itulah kata satu di dalam cendekiawan Yunani. Sehingga ketika ada berita Yesus, sebelum Yesus ada tokoh yang bernama Arkilis, disebut anak dewa. Ini Yesus lebih hebat, bisa menghidupkan orang mati. Berarti dia juga di atasnya Arkilis. Maka disebut anak dewa di sana. Di Indonesia menjadi sebutan dewa diganti dengan kata Allah, anak Allah. Nah dari situlah akhirnya ajaran Nasrani itu mengalami penyimpangan. Kalau Islam menyebutnya bid'ah. Ajaran yang asli yang disimpangkan, itu di negara Yunani. Jadi gereja itu sebetulnya akarnya ada dua itu. Yang monoteis atau tauhid diprakarsai oleh Imam Arius, yang trinitas diprakarsai oleh Imam Athanasius. Nah itu yang membuat pemikiran saya akhirnya mulai titik temunya, ketemu. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan ada naskah-naskah Injil yang menyimpang, yang seharusnya nggak seperti itu, akhirnya menyimpang. Nah, setelah tadi gemetaran di awal dialog itu ya, akhirnya membawa saya belajar untuk mendalami Islam dan juga mendalami Injil sendiri. Akhirnya ya hidayah itu sampai. Setelah mendapatkan hidayah, lalu masuk Islam, gimana itu reaksi keluarga? Kan Bapak kan sebagai bukan orang yang sembarangan lah di gereja itu ya. Iya. Tadi saya nggak tahu tuh levelnya yang mana tuh. Tadi kan ada Rasul, Nabi, penggembala dan sebagainya. Nah itu gimana reaksi gereja, lalu kemudian keluarga ya, tiba-tiba masuk Islam, itu gimana Pak? Awalnya saya tidak langsung masuk Islam ya. Ada tahap-tahap saya keluar dari lingkungan pastori. Pastori itu ditempatkan di tempat apa ya? Kalau Islam itu pondoknya gitu ya. Pondok itu lingkungan karantina gitu ya? Ya. Jadi saya memisahkan diri dari kependetaan. Artinya kalau saya berani memisahkan diri, saya harus cari duit sendiri. Gitu. Ya. Biasanya dinafkahi oleh gereja. Kalau kan dijamin ya? Ya, saya akhirnya harus bekerja. Pekerjaan awal saya ketika saya memisahkan diri dari gereja, itu masih di gereja itu. Itu proyek Kid Fund ya, yang di Jalan Wonosari Jogja itu. Itu tanah khas yang disewah Belanda, kemudian dibikin area bermain. Itu pekerjaan saya pertama di situ, ya, membantu di bidang perencanaannya. Jadi ketika saya tahu kebenaran ini, saya mundur dulu dari gereja. Kemudian tanya ke jemaat, dikasih tahu di belakangnya ada rumah kos. Ya, saya pindah ke kos di situ, di belakang rumahnya itu. Itu pun jemaat nggak tahu bahwa saya sebenarnya sudah semacam bahasa Jawanya itu ancang-ancang ya. Yeah. Persiapan untuk totalitas meninggalkan. Setelah di situ, karena saya nggak aktif di gereja, nah, ganti saya dikunjungi oleh jemaat. Biasa yang mengunjungi jemaat terbalik ya sekarang persoalan. Ya. Sekarang berbalik, jemaat mengunjungi saya, pendetanya nggak ke gereja. Jadi saya butuh 1 tahun untuk tidak ke gereja. Karena biasa hari Minggu kalau nggak ibadah, itu rasanya bersalah, mengkhianati Tuhan. Gitu. Jadi latihan untuk tidak bagaimana lepas. Untuk tidak menyebut Yesus Tuhan itu juga sulit. Untuk menyebut Yesus gitu nggak berani. Gitu. Bagaimana menghilangkan perasaan-perasaan itu hingga sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun saya merasa lepas, barulah saya memutuskan untuk bersyahadat tain. 2 syahadat. Jadi jangan syahadat
C5 juga syahadat, tapi cuma satu. Syahadatain, syahadat pada Allah, dan yang kedua syahadat Rasul itu tadi. Nah, setelah saya bersyahadat, nah pas eventnya itu buka bersama ya di salah satu masjid, dipimpin oleh Bapak Ketua KUA waktu itu. Saya bersama 3 orang, ya, juga seorang misi semua. Nah, kemudian keluarga tuh mulai juga nggak enak ya. Sebagai seorang ayah yang tadinya jadi panutan diikuti, tahu-tahu keyakinannya berbeda. Ya saya menawarkan ke istri saya untuk 1 tahun latihan tidak bergereja. Akhirnya dituruti sama istri saya. Nah korbannya anak saya. Anak saya 2 masih ke gereja semua. Diolok-olok sama temannya. Bapakmu murtad, bapakmu murtad. Nah jelaskan, murtad itu keluar dari kegelapan. Jadi itu agak supaya emosinya itu nggak meledak. Berarti gereja itu gelap dong. Ya, karena yang mengatakan murtad itu warga gereja. Kalau dia katakan murtad dari gereja, berarti keluar dari kegelapan, ya berarti gereja itu gelap. Setelah 1 tahun, istri saya mulai berani memulai Islam. Itu pun ada kejadian lucu ya, pas Idul Fitri. Ya. Karena masih terbiasa nyebut Yesus. Saya kan duduk di kursi panjang itu. Istri saya nggak tahu, saya duduknya di ujung. Ketika saya berdiri kan, terbalik gini. Itu bukan istirja. Sudah pakai kerudung, disaksikan orang lain, teriaknya, "Ya Tuhan Yesus." Kamu sudah pakai kerudung ya? Disaksikan orang ya? Enggak ada orang. Ya ada orang menyaksikan, mungkin nggak perhatian. Yang keluar itu apa? Istirjanya tuh. Istirjanya belum terbiasa innalillahi itu belum. Itu kejadian lucu. Jadi emang suasana keluarga emang nggak enak, nggak perlu saya ceritakan. Ada pertikaian, ya pasti ada pertikaian. Nah, ketika saya menganjurkan penghargaan, anak-anak saya dalam pialanya piagamnya itu diselamatkan semua. Karena tahu dokumen-dokumen saya sudah saya anjurin bahkan ngerti gitu, saya dulu nggak saya anjurkan tak pakai bukti. Saya setelah terjun di dunia dakwah itu, kenapa saya buang? Karena waktu itu belum ada ya flash disk itu belum ada waktu itu. Setelah itu anak saya mulai nggak nyaman lah di gereja. Karena orang tuanya sudah keluar, tapi dua-duanya masih di gereja. Akhirnya saya suruh latihan anak yang pertama itu. Latihan 1 tahun nggak gereja. Ya diikuti. Maka setelah 1 tahun adaptasi. Memang perasaan yang berat ketika meninggalkan gereja. Anak saya kemudian masuk Islam yang pertama itu. Yang lama itu adiknya. Setelah 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Untuk memutus mata rantai pertemanan. Itu putusnya ketika masuk perguruan tinggi. Jadi teman dari SD sampai SMA itu lepas semua. Nah, maka setelah masuk perguruan tinggi baru minta disyahadatkan. Lingkungan baru ya. Ya. Setelah itu kami sudah sekeluarga. Ya. Alhamdulillah. Cuma untuk belajar Al-Quran levelnya ya beda-beda ya. Istri saya sampai sekarang tuh belajarnya masih masih belajar. Mungkin makhrajnya ya agak mending sekarang. Cuma tajwidnya yang kurang. Nah, kalau anak saya yang perempuan yang pertama itu juga bisa tapi pelan. Yang lama adiknya itu sampai sekarang tuh bisanya surat pendek ya itu aja. Bismillah. Kalau udah masuk di dunia kerja. Insya Allah Allah mudahkan. Itu kondisi keluarga ya. Tapi alhamdulillah sudah Islam Muslim semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga terus diistiqomahkan. Ya. Amin. Alhamdulillah. Pak, biasanya kalau seorang pendeta atau orang yang dulunya mempunyai jabatan penting di gereja gitu ya, ketika masuk Islam masih ada nggak ayat-ayat yang diingat gitu ya, dan itu masih digunakan ketika masuk Islam, ketika sudah masuk Islam? Salah satu ayat yang sangat familiar di tengah jemaat itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa tuh isinya, Pak? Bunyinya gini. Pada mulanya adalah firman.
firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dulu saya nggak pernah terusik dengan ayat itu. Tapi setelah di dialog itu ditegur, apakah saudara sudah belajar bahasa Al-Quran? Akhirnya saya mencoba mendekati Injil. Apakah saya juga sudah belajar Injil? Ternyata dalam teks berbahasa Yunani, ayat itu bunyinya gini. En arche en hologos. Ke hologos en prostontion. Ke theos en hologos. Sekarang saya akan coba sandingkan bahasa Yunani dengan translate-nya Lembaga Alkitab Indonesia yang versi Trinitas. Pada mulanya adalah firman. Dalam translate itu, pada mulanya ada yang berfirman. Ini beda ya. Udah ada beda tuh sedikit ya. Ada yang berfirman, pada mulanya adalah firman. Kemudian anak kalimat kedua atau B, firman itu bersama-sama dengan Allah. Transit dari bahasa Yunani, yang berfirman itu adalah Allah. Jadi orang gereja kenapa tuh pakai kata Allah? Karena mereka nggak pernah kenal ilmu tajwid. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Jauh ya. Kemudian yang ketiga, dan firman itu adalah Allah. Ini salah satu kesalahan yang sangat fatal. Firman, bukankah Nabi Isa disebut kalimatullah? Kalimatullah adalah Allah, yang benar aja. Masa firman adalah Allah? Sebenarnya di dalam bahasa Yunani, itu penekanan yang final. Dan Allah lah yang berfirman. Atau bahasa Greknya, dan Allah lah yang berfirman. Jadi itu menceritakan subjek yang utama dalam ayat itu adalah kemahakuasaan Allah. Tapi firman kok bisa disebut Allah, ini sebuah penyimpangan dari doktrin Trinitas. Nah itu yang sampai sekarang tuh saya ingat-ingat kalau ketemu teman-teman lama tuh. Saya pertama sebut dengan bahasa Yunani, en arche en hologos. Ke hologos en prostontion, ke theos en hologos. Apa itu Pak Lubis? Pada mulanya ada yang berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah. Dan Allah lah yang telah berfirman. Itu ada yang langsung tersinggung. Kok merubah yang anak kalimat bagian C? Gitu. Nah itu ayat-ayat Injil yang saya ingat sampai sekarang. Banyak sih. Pak, waktu jadi seorang pendeta atau dulu masih agamanya di agama sebelumnya, pernah memandang negatif nggak terhadap Islam? Sangat memandang negatif. Waduh, apa aja tuh Pak? Allahnya orang Islam itu bukan Allah yang benar. Jadi Allahnya orang Islam. Jadi orang gereja itu lebih seperti kalau sekarang lihat Israel. Kenapa tahu Israel seperti itu? Karena perjanjian lama isinya seperti itu. Jadi orang Palestina itu di zaman dulu nyahkan mereka, jangan sisakan. Itu kan bicara genocide. Itulah Allah di dalam kitab perjanjian lama. Kenapa orang Kristen mendukung Israel? Ya karena Allahnya beda. Allah orang Islam dan Allah orang Kristen. Itu bagi kaum Trinitas. Ya, jadi kami dulu ya sangat benci ya dengan Islam. Gereja itu ya sangat menganggap Islam itu terlalu kasar, radikal itu. Nah gitu.
Coba alhamdulillah sekarang sudah dibuka matanya Pak. Iya. Ya? Alhamdulillah. Pak, ini mungkin di episode lain nih yang bahas itu ya. Nah, sekarang tadi di awal saya sudah singgung-singgung soal debat dengan Pak Lasiman. Iya. Jadi sahabat ngaji cerdas maupun Baitul Maqdis yang belum tahu Pak Lasiman ini, beliau juga debat terus Muslim ya Pak, dulu dengan beberapa pendeta dan sebagainya, termasuk dengan Pak Hasan ini. Nah, saat dengan debat dengan Pak Lasiman ini, apa Pak, argumen apa yang sangat sengit dipertahankan oleh Pak Hasan? Iya, saya kenal Pak Lasiman itu mantan misionaris kan setelah saya mualaf. Dulu nggak ngerti. Iya. Ternyata Pak Lasiman tuh dulu mantan misionaris. Iya. Makanya tahu celah mana yang harus Celah-celahnya. dipatahkan itu. Jadi argumen-argumen dari pihak Muslim ya, katakanlah Pak Lasiman mewakili seluruh hadirin yang Muslim. Itu yang sangat membekas. Yaitu bahwa Injil itu tidak sesuai dengan firman Allah. Mungkin waktu itu susah menerima ya. Karena Injil yang dimaksud oleh Pak Lasiman adalah Injil yang dalam konteks Trinitas. Sedangkan kitab suci itu satu. Injil dan Al-Quran itu sama-sama mempunyai nilai tauhid. Jadi ketika poin awal berdebat dengan beliau itu masalah ketauhidan atau ketuhanan. Kami dari gereja sangat mempertahankan ketuhanan kami, Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan Pak Lasiman yang terus memberikan argumentasi tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kan sebuah pemikiran yang nggak nyambung ya. Satunya Allah tuh Maha Esa, Echad, ya. Tidak ada duanya. Qul huwallahu ahad itu. Itu waktu itu kami ya susah menerima. Jadi yang namanya Tuhan itu Maha Pengasih. Ya, gambaran kami Tuhan itu ya Yesus tuh Maha Pengasih. Disakiti nggak membalas, malah mendoakan gitu. Sementara Allahnya orang Muslim itu sangat keras. Ternyata itu Allahnya orang Yahudi. Pemahaman orang Yahudi yang keras itu, bukan pemahaman orang Muslim. Jadi argumen ketauhidan ini yang membuat saya terusik. Sehingga saya mengkaji baik Al-Quran maupun Injil. Ternyata memang bicara ketauhidan. Maka jalan hidayah saya itu setelah bergereja di gereja Trinitas, Allah ketemukan dengan gereja monoteis. Oh, yang oneness ya? Ya, jadi dalam bukunya itu One True God, The Only God. Ada buku berjudul The Only God, itu karya Pastor Eric Chang. Itu seorang penemu ajaran monoteis. Dan itu yang membuat saya tuh lebih mengkaji lebih dalam karena Pastor Eric Chang tuh mengkritik adalah Injil palsu yang mengajarkan tentang kekayaan. Wah, tersinggung waktu itu saya. Ya, bukunya bahasa Inggris dalam apa? Judul Komitmen Total. Bagaimana menjadi orang yang beriman itu sebenarnya, itu bicara soal keimanan, iman yang sepenuhnya. Nah, itu mengangkat tentang monoteis atau ketauhidan. Jadi perdebatan dengan Pak Lasiman yang menjadi fokus perhatian saya adalah keimanan tauhid itu. Maka setelah saya merenung kembali, ternyata pertemuan saya dengan gereja monoteis itu sebuah jalan hidayah yang akhirnya menunjukkan, oh ternyata Al-Quran. Karena dosen monoteis saya juga bilang gitu. Maka benar yang dikatakan Al-Quran tuh. Gara-gara Yesus disebut anak Allah, langit bisa runtuh. Wah, nggak kebayang kalau langit runtuh kan kiamat. Planet berbenturan kan runtuh. Bumi terbelah. Gunung pun meledak. Saya pun kaget. Loh kok dosen saya bisa ngomong gitu?
Itu memicu saya untuk mengkaji Al-Quran. Di mana sih ayat itu? Akhirnya ketemu. Allah tunjukkan. Laqad ji'tum syai'an idda. Ya betul ya itu. Niscaya akan datang padamu suatu perkara yang sangat merusak. Itu kalau belajar bahasa itu gitu. Tapi kalau belum mempelajari bahasanya, akan datang suatu perkara yang sangat mungkar. Gitu aja. Nah, penekanan ya. Nah, penekanannya. Intonasinya beda. Tapi ketika saya belajar bahasa Arab, akan datang suatu perkara yang sangat merusak. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Gara-gara perkara itu, langit itu seperti pecah. Wah, berarti kan kiamat. Takadus samawatu wal ard, dan bumi pun terbelah. Saya jadi teringat gempa di Bantul. Di waktu itu saya masih di gereja itu, doa pagi. Jadi umat Muslim sholat subuh, kami doa pagi. Begitu ada goncangan, saya bangkit itu sempoyongan ya. Jadi terantanan gitu ya. Nah, melihat parkiran tuh sepeda motor rubuh semua itu. Nah itu di Jalan Bantul, di Jalan Dusun Kueni itu. Jadi ada perempatan Rekru Bantul ke selatan dikit, tanah tuh terbelah 20 cm, cerita masyarakat. Setelah nutup, itu turun. Itu cuma 20 cm, tapi lintasan gempa itu bisa merobohkan bangunan. Ya bersyukurlah kalau rumah nggak terkena patahan itu. Itu goncangan yang nggak sampai 1 menit. Bagaimana kalau goncangan itu 2 menit? Wah, sudah hancur semua. Kemudian watakhirul jibalu hada, dan gunung-gunung meledak hada sampai rata tanah. Ini cuma Krakatau sejarahnya. Membaca kisah Krakatau kan asapnya itu bisa dilihat dari Amerika katanya sejarah. Bagaimana kalau Merapi itu diizinkan Allah rata tanah? Bukankah Jogja akan terkubur? Apa sih penyebabnya itu? Anda'u lirahmani walada. Karena ada yang mendakwahkan Allah yang Maha Rahman itu walada, punya anak. Siapa dia itu? Itulah gereja yang menyebarkan ajaran Yesus adalah anak Allah. Oh, saya jadi ingat dosen saya yang monoteis ngomong gitu. Kristen juga itu ya? Iya. Saya juga kaget. Ternyata dosen monoteis juga belajar Islam. Ternyata mahasiswa yang lain tuh diam-diam belajar Al-Quran. Cuma bedanya dengan pesantren apa? Kalau gereja monoteis belajar Al-Quran, itu dihitung aja. Misalkan Aladina itu berapa kata di dalam. Pasti artinya orang-orang yang amanu pasti beriman. Jadi menghafalkan kata demi kata. Kalau di pesantren kan diajari ilmu sorof. Satu kata berubah menjadi 250 varian kata dengan makna yang berbeda. Wah, itu yang buat saya itu senang mengaji Al-Quran. Masya Allah. Maka saya balik juga ketika belajar bahasa Yunani itu. Jadi bahasa Yunani itu banyak mempelajari kasus. Satu kata itu kasusnya apa? Misalkan orang zaman dulu tangannya melambai. Melambai ada yang pelan, melambai ada yang seperti ini, ya, berarti ngajak berangkat. Gitu. Nah, itu bisa diterjemahkan dari kasus-kasus itu. Jadi itulah yang membuat saya sangat exciting ya, belajar Al-Quran. Bahkan kalau di rumah, waktu awal-awal bermuslim itu, istri saya juga sedang semangatnya, Mah silahkan sholat tahajud, sekuat kamu berapa rakaat, aku tak membaca, memahami satu ayat. Karena baca satu ayat dengan analisa, itu menurut hadis, itu pahalanya lebih baik daripada 100 rakaat sholat sunnah. Silakan
sholat tahajud, sepuasnya saya tak mengkaji. Bahkan di gereja dulu, yang menjadi saya tuh tercengang ya. Ilmu yang sebelum saya ke pondok ini, di gereja monoteis yang dilatih bagaimana mengeksegesis, mengeluarkan makna ayat Injil ini, jangan sampai terkontaminasi dengan pikiran manusia. Wah, itu referensinya banyak itu. Kalau meja panjang di Sun itu satu ayat nggak cukup semalam belajar itu. Jadi khotbah yang baik itu khotbah dalam waktu singkat tapi maknanya tepat. Nah, itu. Setelah saya di pondok pesantren, ternyata itu ilmu warokot. Ilmu warokot itu ilmu karya Imam Syafi'i. Warokot itu artinya apa ya? Semacam akselerasi. Kalau ketebalan 5 cm menjadi 10 lembar. Jadi belajar satu bait kita warokot itu satu malam nggak selesai itu. Nah, setelah saya tahu ilmu sorob, ya, benar juga dilihat dari segi bahasa, wah itu tasrifannya kan banyak sekali. Belum lagi melihat pandangan Rasulullah, pandangan para sahabat, para tabiin dan ulama-ulama tempo dulu. Itu rujukannya banyak. Untuk memahami satu ayat, itu semalam nggak kelar. Makanya saya suruh silakan sholat sebanyak mungkin saya tak belajar satu ayat. Kalau nanti ketemu maknanya dan kita bisa menerapkan, itu sebanding dengan 100 rakaat sholat sunnah. Belum satu bab, wah itu lebih hebat lagi. Nah, itu yang membuat saya tuh berislam. Karena saya dulu sebagai hamba Tuhan ya. Di gereja itu kalau sudah hamba Tuhan full time, itu seluruh hidupnya diwakafkan untuk jadi hamba Tuhan. Maka ketika saya menjadi Muslim tuh naluri itu terbawa. Setelah jadi Muslim ya saya sebagai pendakwah. Siapa yang menghidupi saya? Ya Allah nanti yang menghidupi. Ya, Masya Allah. Ini dari bagaimana argumen adu debat tadi ya, jadi Masya Allah dari panjang gitu ya. Jadi poinnya tadi ketauhidan ya. Tauhidan ya. Itu yang membuat saya menyelidiki banyak. Iya. Yesus itu Tuhan apa bukan begitu ya? Iya. Kabarnya sampai ini ya, sampai mubahala ya? Iya. Jadi karena pihak gereja itu terlalu ngeyel. Apakah Allah itu Tuhan? Ataukah Yesus itu Tuhan? Nah, untuk membuktikan hal ini secara nyata, yang bisa dilihat, pihak Muslim akhirnya menawarkan, bagaimana kalau kita bermubahalah? Saya pertama kali dengar kata mubahalah ya di situ itu. Apa itu ya? Apa itu mubahalah? Mubahalah adalah sebuah sumpah. Apabila yang bersangkutan itu kalah, tandanya akan terkena musibah. Dilaknat ya? Ya. Nggak disebut laknat gitu. Siapa yang terkena musibah berarti dia yang kalah. Apakah Allah itu Tuhan? Ataukah Yesus itu Tuhan? Dan gereja menerima itu kami. Nggak lama setelah itu terjadilah musibah beneran. Terhadap pihak siapa? Pihak gereja. Jadi wakil gembala itu punya bayi yang masih kecil. Dengan cara dia nggak tahu tidur tengkurap tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Karena dia nggak bisa berbalik, jadi dia nggak bisa bernapas. Meninggallah bayi itu. Itu putranya wakil gembala yang memimpin perdebatan itu. Pertama itu, maka gereja berduka. Belum lama juga duka itu hilang. Ketika wakil gembala ini pulang kampung di tempat istrinya di Cirebon, terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan istri dari wakil gembala ini meninggal. Jadi duka gereja double. Bertambah. Itu pun kami masih belum mau terima. Belum percaya ya? Ya, belum percaya. Akhirnya durasi perdebatan yang biasanya dilakukan setiap Senin,
Senin sore pada asar. Oh, itu rutin ya? Rutin. Akhirnya ditunda sampai sebulan sekali. Nah, dari mubahalah ini sudah terjawab. Allah itu Tuhan atau Yesus itu Tuhan. Yang meyakini Allah, dia tidak terkena musibah. Yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, dia terkena musibah. Sudah ada jawaban secara alamiah ya, tanda-tanda alam. Itu kami juga belum mau menyerah. Akhirnya lambat laun kami mengundurkan diri secara teratur. Jadi semakin dikurangi lagi jadwal itu. Ya itu sebenarnya sudah langkah yang sudah final, kalah ya. Karena dalam akhir mubahalah itu pihak gereja mengalami musibah. Cuma itu nggak diakui bahwa itu sebuah kesalahan. Pihak gereja tetap meyakini Yesus adalah Tuhan. Nah, saya sendiri yang secara pribadi ya, walaupun masih satu tim waktu itu, mulai berkaca, bermuhasabah, mawas diri. Ya akhirnya saya memisahkan diri dari mereka. Setelah perdebatan, setelah debat dan tadi ada mubahalah tadi, banyak juga nggak jemaat itu yang sadar atau sama juga sama pihak gereja, nggak percaya? Karena saya tidak melihat respon waktu itu, saya mikirkan saya sendiri. Jadi yang lebih menderita itu wakil gembala yang memimpin jalannya perdebatan. Akhirnya beliau kan juga kena stroke ya. Oh, akhirnya beliau kena? Ya, kena stroke. Itu kasihan ya. Merasa dengar berita itu kasihan ya. Akhirnya ya saya memisahkan diri dari mereka secara pelan-pelan dan keluar dari tim misi yang ada di situ. Selain itu Pak, selain mubahalah terus tadi juga ada sentuhan-sentuhan terhadap Al-Quran. Ada momen nggak? Momen yang benar-benar menggoncang keyakinan Pak Hasan setelah debat itu Pak? Saya terguncang karena secara keilmuan, ya via gereja salah ya. Pertama dia berdebat tidak bukan kapasitasnya sebagai seorang teolog. Bahkan seorang teolog gereja ini yang menyoroti Bapak Gereja GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru, sudah almarhum. Kelemahan gereja adalah kurangnya teologi gereja secara mandiri. Apa itu teologi gereja yang tidak secara mandiri? Teologinya mengikuti pesan sponsor. Kalau sponsornya dari USA ya, teologinya ngekor sana. Ikut sana ya. Gereja tidak berani mengambil sikap bahwa teologi yang benar seperti ini dan tidak berani menentang yang di atasnya. Sehingga kesalahan itu terus dipelihara, kecuali mereka yang berani mengambil risiko. Kalau orang gereja itu menyebutnya membayar harga. Apa sih harganya kalau kita berteolog secara mandiri, berteologi, mengenal Tuhan secara mandiri, ya kita siap lepas, tidak mengikuti jalan yang sudah ada itu. Jadi setelah debat itu sebuah kondisi yang membentuk perubahan cara saya belajar. Bagaimana mensikapi pandangan teologi dari pendeta-pendeta yang senior itu. Setelah berdebat itu kan sebuah modal. Inilah cara memahami agama dengan benar. Kalau ulama Islam bahasanya, secara bahasa aja kuasai dulu. Benar nggak bahasanya? Setelah itu pemaknaannya benar nggak? Jadi ketika gereja Trinitas tetap bersikukuh ya, karena di gereja tidak ada istilah mubahalah, walaupun itu sudah nyata di depan mata,
tapi mereka tetap bersikukuh meyakini Yesus adalah Tuhan. Dan sejarah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan itu produknya manusia. Ini kalau ditarik Panjang cerita lagi ya? ini panjang. Ini mau ditarik sekarang atau Mungkin di episode lain. Karena kan nanti perjanjian konselia apa namanya? Perjanjian konsil Konstantinopel? yang menyepakati bahwa Yesus itu Tuhan itu loh. Ya, itu ketika di kota kecil ya, di selatan Konstantinopel, itu ada kabupaten. Kalau di sini kabupaten. Kabupaten ya. Itu ada kota namanya Nikea. Iya, Di kota Nikea itulah dideklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan oleh seorang kaisar yang tidak pernah mengenal agama, karena kaisar ini penyembah dewa matahari. Jadi cara memutuskan agama ya siapa suara terbanyak dia yang menang. Ya karena secara geografis pengikut Trinitas lebih banyak, dia yang dimenangkan. Sehingga daerah yang monoteis itu kalah gitu. Itu rangkaian panjang gitu. Ya. Jadi saya cukup terguncang dengan perdebatan itu untuk melacak ketuhanan. Siapakah Tuhan itu? Kalau Yesus Tuhan kan di perjanjian lama disebutkan, tapi nggak disebutkan. Nubuatan atau ramalan para nabi zaman dulu tidak pernah menyebutkan bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Tidak pernah. Jadi kemunculan ketuhanan itu memang produk manusia. Dan itu yang membuat saya tuh berani meninggalkan gereja. Ya, Masya Allah. Bahkan dipesankan oleh Yesus, buat apa menyeberang lautan, mendaki gunung, untuk menyesatkan satu orang, bahkan lebih jahat dari kita sendiri. Daripada menyesatkan banyak orang, lebih baik saya membenarkan, mencari kebenaran sendiri, dan memisahkan diri dari gereja Trinitas. Bahkan jemaat saya tuh nggak ngerti. Saya disangkanya itu masih menjalankan misi C5 ya. Ketika saya keluar dari gereja itu masih belum percaya. Percaya setelah 3 tahun saya jadi mualaf baru percaya bahwa saya itu Muslim. Karena kalau orang udah tugas C5 itu emang terjunnya ke dunia Muslim. Dikiranya saya itu masih menjalankan misi itu. Lagi nyaru jadi Muslim gitu ya. Jadi menyamar sebagai seorang Muslim. Muslim beneran, ini bukan menyamar. Setelah debat Pak, setelah debat selesai gitu ya, pergolakan jiwa itu langsung mempelajari Islam, terus memperdalam lagi dan sebagainya itu bagaimana Pak? Itu proses yang panjang kan. Jadi saat berdebat hingga saya tuh memutuskan bersyahadat itu 15 tahun. 15 tahun 15 tahun. Untuk meyakinkan jangan sampai pilihan saya nanti salah. Sudah keluar dari gereja, mengkhianati Tuhan Yesus, salah lagi. Salah pula gitu ya. Makanya saya harus yakinkan bahwa kajian, menganalisis setiap pernyataan-pernyataan pendeta, setiap pernyataan tokoh-tokoh ulama Muslim, itu saya kaji betul. Jadi waktu saya banyak untuk melakukan penelitian ya. Nah, dari situ akhirnya saya berani bersikap. Jadi kan sekarang banyak mualaf tuh bisa melalui pernikahan. Saya jadi mualaf karena mau menikahi seorang wanita Muslim. Jadi kalau saya prosesnya ya betul-betul tahu bahwa yang saya lakukan pada waktu itu salah dan saya harus tinggalkan. Maka setelah mualaf saya mengajak para mualaf untuk mengenali apa sih kesalahan gereja. Jangan sampai tidak tahu kesalahan gereja sehingga ketika didekati oleh misionaris lagi dia bisa balik lagi, dan itu ada terjadi. Banyak itu ya? Ada terjadi, saya nggak menyebutnya banyak. Ya nggak banyak, cuma orang-orang yang sudah terhimpit secara ekonomi, gereja menawarkan tawaran yang menjanjikan, ya, tidak ada kesulitan dalam hidup, ya mereka kembali. Setelah masuk Islam, lalu kemudian mempelajari Islam, kan masih nyangkut misi-misi yang dulu ya, yang Bapak bawa. Apa sih Pak perbedaan yang mencolok Pak tentang tauhid ini Pak, tentang ketuhanan?
Ya, tentang ketuhanan ini setelah saya jadi mu'alaf nih ya. Setelah saya jadi mu'alaf, bagaimana sih menjadikan Allah itu satu-satunya ilah? La ilah, tidak ada ilah. Ilah Allah kecuali Allah. Nah itu kalau kita pakai rasa, karena akidah itu bisa pakai secara pikiran, mengenal secara pikiran, dan mengenal Allah itu nyata. Nah itu terjadi dalam diri saya, apakah Allah itu nyata? Kalau saya itu mengatakan la ilaha illallah. Nyatanya ketika saya berinteraksi ya, saya berinteraksi. Contohnya misalkan, inna ma'al usri yusra. Ketika saya menghadapi kesulitan, itu disertai solusinya. Allah tuh nggak pernah memberikan beban dalam diri saya, kemudian tidak ada jawabannya. Nggak seperti itu. Ternyata apa yang difirmankan oleh Allah, di saat ada kesulitan, tuh ada juga beserta kesulitan itu kemudahan. Nah, itu saya buktikan. Ketika saya mendapat persoalan, ternyata solusi itu juga ada. Sehingga kekhawatiran saya terhadap kesulitan itu terjawab. Oh benar, berarti Al-Quran. Jadi kalimat tauhid itu kalau tidak merasakan ya, itu mungkin orang juga apa ya? Apakah Islam itu sebuah ilmu pengetahuan? Karena hanya berdasarkan pikiran? Oh tidak, bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi sebuah kehidupan nyata yang saya sendiri mengalami. Di tengah pergolakan saya dalam keluarga, itu kan masa sulit. Di saat masa sulit itu Allah juga berikan solusi. Inna ma'al usri yusra. Di saat saya mengalami pergolakan dalam keluarga, juga ada kemudahan yang Allah sediakan. Jadi fasenya itu saya berhenti dari gereja, mengendap dulu 1 tahun nggak ngapa-ngapain. Istri saya juga ngikuti, anak saya pertama ngikuti, anak kedua ngikuti lebih panjang lagi 5 tahun. Itu artinya kalau melihat kondisi seperti itu ya, sebuah kondisi rumah tangga yang sedang bergolak, itu bisa saja secara ilmu pengetahuan lepaskan kan gitu. Akhirnya muncullah talak. Itu tidak terjadi. Mengingat Rasulullah, dulu kan Khadijah juga belum Muslim ya. Rasulullah juga belum diutus jadi Nabi. Nah, setelah Rasulullah jadi Nabi, jadi Islam, kan itu juga sebuah proses. Akhirnya mu'alaf pertama adalah Siti Khadijah yang mendukung perjuangan Rasulullah. Setelah saya mu'alaf, yang sangat menenangkan saya itu, istri saya itu biasa diajak atau ditinggal berdakwah. Dan tidak pernah merasakan beban yang terlalu berat, terutama dalam hal ekonomi. Karena pandangan banyak masyarakat, orang kok dakwah ke sana kemari, terus istrinya suruh makan apa kan gitu. Ya makan nasi orang Indonesia. Ya Allah akan selesaikan solusi itu. Di saat kesulitan menghimpit, juga ada jalan keluar yang Allah berikan. Jadi setelah mu'alaf itu Allah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah itu bukan sekedar pengetahuan, tapi sebuah kehidupan, dan ini yang harus dialami oleh seluruh mu'alaf. Maka ketika dalam kajian-kajian mu'alaf, saya menekankan betapa pentingnya perhatian ke sesama saudara Muslim, khususnya mu'alaf. Karena ada ayat Injil ya yang mirip sekali dengan hadis Rasulullah. Di hari penghakiman, kalau di Injil itu mengatakan, ketika aku sakit, kenapa kamu tidak menolong aku? Padahal kalau kamu
mengunjungi saudaramu yang sakit itu, kamu akan melihat aku di situ, di sampingnya, yang si sakit itu. Nah itu juga disabdakan oleh Rasulullah. Dan seorang hamba ini tanya, bagaimana Paduka ini sakit? Kan Paduka itu Tuhan semesta alam. Ya bukan aku yang sakit, tapi saudaramu yang remeh, yang tidak pernah dihargai, bahkan orang menganggap, wah, masyarakat nggak berkelas. Kalau kamu mau perhatikan dia, maka kamu juga akan melihat aku bersama dia. Jadi terhadap mu'alaf-mu'alaf yang lain dalam binaan kami, saya mengajarkan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, yang dalam bahasa Islam disebut ukhuwah, saudara Islam. Secara silsilah mungkin tidak ada, nggak ada hubungannya orang tua saya dengan orang tuanya dia. Tapi itulah persaudaraan dalam Islam, persaudaraan yang terjalin setelah seorang menjadi mu'alaf. Tantangan terbesarnya apa Pak setelah masuk Islam tuh Pak? Tadi selain dihimpit ekonomi dan sebagainya, apa Pak? Tantangan terbesar adalah kondisi perekonomian. Berarti tetap ekonomi ya? Pertama ekonomi, yang kedua akidah. Akidah. Kalau seorang mu'alaf tidak ditopang dengan ekonomi yang baik, bahkan dulu sebelum ada lembaga mu'alaf ya. Iya, belum ada lah dulu. Banyak mu'alaf itu setelah syahadat ya sudah mau gabung masjid mana silahkan gitu. Nggak ada pendampingan sama sekali ya? Nah, nggak ada pendampingan. Itu yang saya prihatinkan. Dan yang dirasakan oleh Pak Ahmad, Pak Hasan. Saya perhatikan baik di Jogja, di kota lain, banyak mu'alaf itu setelah syahadat silahkan mau gabung ke masjid mana silahkan. Harusnya didampingi. Mu'alaf nggak tahu gabung kemana dan harus bagaimana. Nah, itu khususnya ketika seorang itu ketika lepas dari gereja. Kalau dia pejabat gereja, dia akan kehilangan pekerjaan. Kalau dia jemaat biasa atau orang awam, dia nggak punya komunitas. Orang gereja nggak mau nolong, di Muslim nggak ada yang perhatikan. Ini ada satu kejadian, satu orang, dia sangat terimpit, dia mengeluhnya ke saya gini, Pak Hasan setelah saya jadi Muslim tuh gotong royongnya kurang, katanya. Apa itu gotong royong? Ya perhatian, masa saya itu susah nggak ada yang nolong. Akhirnya didekatai oleh pendetanya. Kamu tak kasih kerjaan mau? Ada kendaraan nggak? Nggak punya Pak. Ya udah tak kasih. Punya kontrakan nggak? Ini saya numpang di rumah istri gitu. Ya udah tak kasih uang untuk kontrak. Jadi ketika ada warga gereja yang keluar, itu gereja bukan tutup mata, mencari celah untuk mendekati para mu'alaf. Dan itu cara yang paling mudah dilakukan gereja adalah menolong mereka dalam bidang kebutuhan hidup. Yang kedua, bidang akidah. Kalau mu'alaf itu tidak dikenalkan dengan akidah Islam dengan baik. Jadi mu'alaf harus tahu bahwa sebelum Yesus pun akidah itu tauhid. Dari zaman Nabi Adam, ini kalau di gereja itu familiar ya, sejarah Nabi itu urutnya. Kemudian Nabi Nuh, apa sih misi Nabi Nuh? Ketauhidan. Istilah Islam belum ada waktu itu. Bahkan sampai Nabi Ibrahim yang bapaknya para nabi, itu juga mengenalkan ketauhidan. Siapa sih Allah itu? Nah, dari Nabi Ibrahim ini kan belajarnya bukan dari kitab, karena belum ada kitab waktu itu. Melalui ayat-ayat kauniyah. Melihat alam, oh ini toh Tuhan tuh. Akhirnya Allah tunjukkan. Sampai malaikat diutus, sebetulnya yang kamu cari itu adalah Allah. Dalam bahasa Ibrani Elohim. Jadi Nabi Ibrahim kenal kata Allah setelah ketemu malaikat. Sebelumnya nggak ngerti. Jadi membaca alam aja. Ya, jadi mu'alaf harus kenal akidah tauhid ini dengan baik. Kalau tidak, karena misionaris itu pandai berbicara. Kalau dia sudah dilayani dengan
kebutuhan hidup, nggak mempan juga, tetap jadi mu'alaf. Nanti yang didekati pikirannya, diajak bicara, diajak berlogika. Kalau seorang mu'alaf nggak punya akidah dengan kokoh, secara kokoh, bahayanya dia akan kembali. Goyah ya. Goyang. Nah, ini tugas kami sebagai seorang tadinya juga berkecimpung di dunia gereja, kemudian menjadi mu'alaf, adalah mengokohkan akidah para mu'alaf ini. Tunjukkan kesalahan gereja di mana, tunjukkan kebenaran Islam sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad SAW. Harus bisa menunjukkan dan harus bisa memberikan contoh bahwa Allah itu nyata, bukan sebuah pengetahuan yang hanya katanya, tapi Allah itu bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kefakiran itu dekat dengan kekufuran tadi ya. Makanya betul. Mereka mendekati dengan ekonomi dan sebagainya. Gitu. Dan Allah itu tidak bisa dibuktikan dengan wujudnya seperti ini gitu ya. Bisa dibuktikan dengan ciptaan-ciptaannya sudah ada. Sebagaimana ketika kita tahu hujan ya berarti malamnya ada basah begitu ya. Jadi melihat dari ciptaannya bukan penciptanya. Nabi Musa saja dikasih cahaya tidak bisa apa-apa apalagi kita gitu ya. Nah kemudian Pak, Bapak ini kan alhamdulillah sekarang menjadi Masya Allah menjadi pendakwah. Nah ketika nanti bertemu ya dengan mungkin sahabat-sahabat lamanya yang masih mungkin belum mendapatkan hidayah begitu ya. Nah ada cara-cara nggak mendekati mereka berdakwahnya itu seperti apa? Iya. Kalau dalam gereja bahasa kasih itu sangat lengket ya. Yang terutama dari semua karunia Tuhan adalah kasih. Pengharapan boleh lenyap, perbuatan baik bisa ada akhirnya ketika orang itu meninggal, tapi kasih Allah akan tetap ada selamanya. Apa sih kasih itu? Umat Islam itu kan sangat familiar dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kurang menghayati. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih kepada semua makhluk di muka bumi. Nah, itu di gereja dikenal dengan Allah itu Maha Kasih kepada semua makhluk. Yang menyembah Allah juga diberi belas kasih. Yang menentang bahkan seperti Fir'aun juga diberi belas kasih. Kemudian kasih Allah itu ada bedanya ketika masuk lafal Ar-Rahim, yaitu kasih yang abadi bagi para hambanya. Ini untuk mengingatkan, kalau kamu mendapatkan kasih di muka bumi ini, maka milikilah kasihnya Allah itu sampai di alam akhirat. Yang di Islam dikenal dengan sifat rahmat atau rahmah. Dibaca rahmat itu karena ada tak marbutoh di belakang. Kalau diwakafkan menjadi rahmah. Bahasa kasih di gereja itu adalah sifat rahmatnya Allah terhadap umatnya. Hambanya. Kalau umat kan Nabi ya. Jadi sifat rahmat ini yang diwujudkan. Jadi ketika ketemu dengan sesama dulu, satu gereja atau lain gereja, sesama orang Nasrani dulunya, sekarang udah mu'alaf. Apa sih? Tunjukkan. Bagaimana sih menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi semua alam. Baik itu alamnya manusia, alamnya hewan, alamnya tumbuhan, alamnya jin. Alam gaib ya. Nah, maka Rasulullah tuh kalau buang air, lihat di situ ada lubang atau enggak. Kan dulu belum ada toilet ya. Kalau di situ ada lubang, jangan kencing di lubang itu. Tempatnya mereka. Jangan tahu di situ ada penghuninya. Nah, itu adab kita terhadap jin atau makhluk gaib.
Jadi kalau ketemu dengan warga gereja, tunjukkan sifat kasih. Karena Islam itu agama kasih, bahasanya yaitu rahmatan lil alamin. Contohnya kalau bagaimana mengasihi hewan-hewan. Saya dulu ketika belum paham, kalau ada air panas itu ya, misalkan masak mie instan gitu, akhirnya langsung buang. Nah, kalau tahu bahwa tempat itu ada cacing, ya jangan dibuang tempat itu dong. Buanglah ke tempat kira-kira tanah itu tidak ada cacingnya, misalnya. Itu bukti bahwa kasih, karena Allah itu walaupun makhluk sekecil apapun mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, itu saya praktekkan dalam kehidupan. Jadi kalau buang air panas jangan sembarang tempat. Ya. Apalagi terhadap manusia. Nah, kasihnya Allah itu, rahmatnya Allah itu kalau tercermin dalam sifat Rahman, manusia bebas memilih mau menentang, mau menyembah. Kalau yang menentang nanti kasihnya itu berakhir ketika manusia itu meninggal. Tetapi bagi hamba-hamba Allah, karena disebut hamba dari kata abdun, orang yang mengabdi, orang yang menghambakan diri kepada Allah, maka kasih itu akan dilanjutkan pada level ar-Rahim, yaitu rahmatnya Allah yang bersifat kekal abadi di akhirat nanti. Jadi ini yang bagi saya itu apa ya? Bagaimana ya mencintai orang yang berbeda keyakinan. Kita akidah tauhid sana enggak. Ini sulit sebetulnya, tapi itu harus dilakukan. Jadi saya sendiri di samping membina mu'alaf itu belajar bagaimana mengasihi dalam pengertian rahmat ya. Dalam pengertian rahmat terhadap saudara sebangsa yang beda keyakinan. Bisa enggak sih saya tuh memberikan belas kasih kepada orang-orang Nasrani di kampung yang Sabina itu mayoritas, karena Muslimnya 7 keluarga. Minoritas. Saya mengajarkan tetaplah berbuat baik, berikan senyum. Senyum itu nggak pakai modal, cuma senyum aja sudah ada balasannya dari Allah. Cuma senyum. Apakah senyum itu harus tersenyum terus? Tidak. Senyum itu juga artinya ramah. Milikilah wajah yang ramah. Saya dulu sempat waktu masih di gereja, di kantor itu ada seorang di front office ya. Dia nyambut saya tuh, saya jadi teringat pelayan gereja itu kan ramah-ramah. Saya tanyain, loh mbaknya dari gereja mana? Karena nggak pakai kerudung itu. Oh, jadi langsung bisa nebak dari gereja? Saya tanya, mbaknya dari gereja mana? Loh, saya Muslim, Pak. Oh, Muslim tuh. Saya kaget. Karena nggak berkudung. Tapi mbaknya itu kalau menyambut tamu-tamu yang datang tuh seperti orang-orang di gereja. Kami dilatih seperti ini, Pak. Sama? Ya, perusahaan. Oh. Jadi saya masuk ke perusahaan tuh. Jadi mbak-mbaknya yang di depan itu yang terima tamu itu kan. Itu seperti yang saya lihat kalau di gereja tuh terima tamu tuh ya seperti itu. Iya, Masya Allah. Makanya di Islam ketika Rasulullah mengajarkan tersenyum itu berpahala, itu ya wajah ramahnya. Jadi jangan sampai kalau mu'alaf yang saya bina di tempat minoritas, jangan punya wajah yang muka masam, suram, masam. Karena itu tidak membangkitkan orang untuk berislam nanti. Tapi kalau wajahnya itu cerah, sumringah, baik, walaupun beda keyakinan, mudah menolong. Jangan hanya menolong sesama Muslim. Ketika tetangga butuh pertolongan, nggak usah diminta, tolong aja. Misalkan bersih-bersih, ada ibu sudah tua, walaupun dia non-Muslim, datangnya aja bawa sapu. Bu bisa bantu, tapi sambil nyapu. Jangan hanya nawarin, nggak bawa sapu, percuma. Bu kok nyapu sendiri ya? Datangi dengan bawa sapu, bantu. Itu sebuah cermin rahmatan lil alamin terhadap orang yang beda keyakinan. Walau betul orang Nasrani, sebagai mu'alaf tetap harus punya kehidupan yang seperti itu. Baik. Berarti pendekatannya pendekatan dengan akhlak dan adab gitu ya, Pak ya.
Sebagaimana Rasulullah juga dulu bahkan dihina ya. Ya. Dihina, ya dicaci maki, ditimpa dan sebagainya. Rasul dengan membalas dengan kebaikan. Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh Pak Hasan sekarang. Pak, ini sebelum penutup saya mau minta pesan-pesan nih. Boleh. Sebagaimana insya Allah penonton Ngaji Cerdas dan Baitul Maqdis, ada orang yang lahir dari Islam, dari lahir. Ada juga mungkin para mu'alaf juga ya. Ada juga mungkin yang seperti Bapak dulu masih mempunyai keraguan mau masuk Islam atau keluar atau dan sebagainya. Ini singkat saja Pak, pesan-pesan untuk mereka Pak. Ya. Para pemirsa Ngaji Cerdas dan channel Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, marilah kita menjadi seorang muslim yang bermanfaat bagi siapapun manusianya. Marilah kita tunjukkan belas kasih, karena akhlak itu mendahului ilmu yang akan kita sampaikan. Kita mungkin punya ilmu yang lebih tinggi dari orang lain. Tetapi kalau kita adabnya kurang, akhlaknya kurang baik, ilmu itu bagaimana akan kita sampaikan. Marilah kita dahulukan adab sebelum kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sehingga orang lain akan menerima ilmu kita ketika mereka melihat adab kita. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW memberikan suri tauladan yang sekarang diikuti oleh manusia seluruh dunia. Mungkin mereka yang masih Nasrani tidak mengakui kenabian beliau, tetapi ada masanya mereka akan mengakui bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Masya Allah. Selamat berislam. Semoga pemirsa Ngaji Cerdas dan Baitul Maqdis diberkahi Allah. Barakallahu fihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.